Pada April 2011, sebuah tragedi menggemparkan dunia maritim Indonesia. Kapal MV Sinar Kudus, yaitu sebuah kapal kargo milik Indonesia, dibajak oleh kelompok bajak laut Somalia di perairan berbahaya Teluk Aden. Sebuah peristiwa yang penuh ketegangan, keberanian, dan pengorbanan. Inilah kisah lengkap tragedi MV Sinar Kudus. MV Sinar Kudus adalah kapal berbobot 8.911 ton milik PT Samudra Indonesia, sebuah perusahaan pelayaran besar yang telah lama beroperasi dalam pengangkutan barang ke berbagai belahan dunia. Pada Maret 2011, kapal ini mulai perjalanan panjang dari Indonesia menuju Rotterdam, Belanda, membawa biji nikel dari Sulawesi sebagai muatan utama. Rute pelayaran ini melewati beberapa wilayah berisiko tinggi, termasuk Teluk Aden, yang dikenal sebagai jalur strategis namun rawan akan kejahatan maritim seperti pembajakan. Teluk Aden terletak di antara Yaman di utara dan Somalia di selatan. Ini adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, wilayah ini juga sering menjadi sarang para bajak laut yang beroperasi dengan peralatan modern, seringkali dilengkapi dengan senjata otomatis, perahu cepat, dan bahkan teknologi komunikasi yang sangat canggih. Keberadaan mereka menjadi ancaman serius bagi kapal dagang yang melintas. Kapal MV Sinar Kudus ini diawaki oleh 20 orang pelaut Indonesia, yang sebagian besar memiliki pengalaman panjang dalam dunia pelayaran. Namun, meskipun berpengalaman, tidak ada yang dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi ancaman sebesar ini. Ketika MV Sinar Kudus memasuki perairan Teluk Aden, nasib buruk menghampiri mereka. Kelompok bajak laut Somalia yang terkenal dengan kekejamannya mengincar kapal ini, menjadikannya target berikutnya. Pembajakan terjadi pada 16 Maret 2011. Hari itu dimulai seperti biasanya bagi para awak MV Sinar Kudus yang sibuk menjalankan tugas mereka di atas kapal. Namun, menjelang siang, situasi berubah drastis ketika radar kapal mendeteksi pergerakan beberapa perahu kecil yang bergerak cepat menuju arah mereka. Perahu-perahu ini diketahui milik kelompok bajak laut Somalia yang terkenal brutal dan seringkali membawa senjata otomatis. Dalam hitungan menit, bajak laut mengepung kapal dan mulai melakukan serangan. Mereka menggunakan peralatan modern seperti grappling hook untuk memanjat lambung kapal. Dalam situasi genting ini, awak kapal tidak memiliki pilihan selain menyerah karena ancaman keselamatan jiwa mereka. Para bajak laut yang bersenjata lengkap segera menaiki kapal, memeriksa seluruh ruangan, dan mengambil alih komando kapal dengan cepat. Kapal yang semula berada di jalur perdagangan menuju Eropa, kemudian dipaksa berbalik arah menuju pantai Somalia. Para awak, yang terdiri dari 20 pelaut Indonesia, ditahan sebagai sandera. Mereka tetap dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman senjata, sementara kapal bergerak menuju tempat yang telah ditentukan oleh kelompok bajak laut. Peristiwa ini menjadi salah satu dari sekian banyak pembajakan yang menambah daftar panjang kapal-kapal yang dikuasai di wilayah ini. Para bajak laut menuntut tebusan sebesar $3 juta Amerika Serikat untuk pembebasan kapal dan awaknya. Mereka mengancam akan membunuh para sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Indonesia segera bertindak setelah menerima kabar pembajakan. Situasi ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut keselamatan 20 warga negara Indonesia yang sedang berada dalam ancaman besar. Berbagai opsi langsung dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Negosiasi menjadi pilihan pertama, mengingat risiko tinggi yang melekat pada operasi militer. Namun, opsi ini tidak diambil dengan mudah karena melibatkan waktu dan proses yang sangat panjang. Di sisi lain, kapal TNI Angkatan Laut segera dikerahkan ke perairan Somalia sebagai bentuk langkah antisipasi. Kapal-kapal ini berisi pasukan khusus yang telah dilatih untuk menghadapi situasi genting seperti pembajakan. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan strategis, opsi operasi militer dihentikan.
Keputusan ini diambil untuk menghindari risiko tinggi terhadap para sandera yang keselamatannya menjadi prioritas utama. Sementara itu, tim dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak internasional, termasuk Organisasi Maritim Dunia, untuk memantau situasi dan memberikan dukungan terhadap proses negosiasi. Langkah diplomasi ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani insiden ini, tanpa menambah eskalasi konflik yang lebih besar. Setelah negosiasi panjang yang berlangsung selama lebih dari sebulan, PT Samudra Indonesia akhirnya menyetujui pembayaran tebusan sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Proses negosiasi tidaklah mudah, melibatkan mediasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan bajak laut yang terus memberikan ancaman kepada para sandera. Ketegangan memuncak ketika mereka memberikan batas waktu akhir, memaksa pihak perusahaan untuk segera mengambil keputusan demi keselamatan awak kapal. Uang tebusan kemudian disiapkan dan diatur untuk diserahkan secara rahasia. Proses penyerahan dilakukan melalui operasi yang sangat hati-hati, menggunakan helikopter. Tas berisi uang tunai dijatuhkan di lokasi yang telah ditentukan oleh para bajak laut, yakni di sebuah titik terpencil dekat pantai Somalia. Penyerahan ini dilakukan dengan cepat untuk menghindari deteksi pihak lain atau risiko pembalasan dari kelompok bajak laut. Setelah menerima uang tebusan, bajak laut membutuhkan waktu untuk memverifikasi jumlah uang yang telah diserahkan. Proses ini menciptakan ketegangan tambahan bagi para sandera yang telah menunggu dengan penuh kecemasan. Namun, setelah semua berjalan sesuai rencana, langkah berikutnya adalah pembebasan para sandera. Pada 1 Mei 2011, meski trauma, mereka semua selamat dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Tragedi MV Sinar Kudus adalah salah satu peristiwa yang mengingatkan kita akan bahaya perairan internasional, terutama di wilayah seperti Teluk Aden. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama, negosiasi, dan keberanian di tengah situasi yang sangat sulit. Meski para awak telah selamat, trauma yang mereka alami akan selalu menjadi pengingat akan betapa bahayanya tugas mereka di lautan. Bagaimana menurut kalian tentang tragedi ini? Apakah tebusan adalah solusi terbaik atau harus ada tindakan yang lebih tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.